Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Kaum muslimin, bapak-bapak saya yang turut hadir di majelis kita subuh pagi hari ini, sebagaimana telah diingatkan oleh ketua kita, ketua DKM, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-karunia beserta nikmat-nikmatnya untuk kita di pagi hari ini, sehingga kita bangun dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun. Dan yang lebih dari itu adalah Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita, memakmurkan kita di atas keimanan dan di atas keislaman. Maka demikian maksud dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap beliau memberikan rangkaian-rangkaian nasihat, maka selalu beliau menyertakan nasihat: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai kalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dan sebenar-benar ketakwaan. Wala tamutunna illa, dan tidaklah kalian meninggal kecuali wa antum muslimun, kalian dalam kondisi sebagai seorang muslim. Dan ini yang menjadi harapan besar kita, dan dia merupakan karunia yang paling besar yang mungkin jarang dirasakan oleh sebagian orang. Ketika kita bangun, kita masih menemukan diri kita dalam kondisi muslim, dalam kondisi mukmin, dan itu lebih dari segala-galanya. Kaum muslimin, bapak-bapak saya, kita bertemu kembali di pelajaran kita, pelajaran akidah. Dan insyaallah kita masuk dalam bahasan kedua. Setelah kita sedikit banyak berbicara di muqaddimah atau awal dari kitab ini, dari kitab tauhid, secara garis besar bahwa kitab ini mengantarkan kita sebagai seorang muslim mengerti atau memahami tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita janjikan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah maksud dari sederhana dari kajian kita ini, untuk memurnikan, untuk membersihkan maksud-maksud itu. Tidak ada yang berhak menerimanya adalah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian kita berlindung kepada Allah dari segala macam bentuk perilaku-perilaku jahiliyah yang pernah dulu awal-awal sebelum dakwah Islam itu muncul. Bahwa dakwah Islam bukan dakwah yang baru, tetapi dia merupakan dakwah yang diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kakek nenek moyang beliau, dari para nabi dan rasul. Kakek nenek moyang beliau siapa? Nabiullah Ibrahim, kemudian diwarisi oleh Nabiullah Ismail, kemudian setelah itu diwarisi oleh Nabi Musa, diwarisi oleh Nabi Isa. Setelahnya datang penutup dari akhir zaman, Nabi dan Rasul, dialah Nabiyuna wa Khaliluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi sengketa dulu di masa-masa awal-awal kemunculan dakwah Islam. Orang-orang kaum musyrikin juga mengklaim dirinya bahwa mereka yang mewarisi agama nenek moyangnya dari Nabiullah Ibrahim. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya dakwah beliau adalah mewarisi dakwah Nabiullah Ibrahim. Maka demikian sengketa-sengketa yang serupa. Maka itulah dakwah Islam yang dimaksudkan oleh Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ketika beliau mendefinisi ma'rifah, pengenalan terhadap agama Islam, yakni ma'rifatul islami bil adillah, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalil sebagaimana yang dulu awal peletakan batu dasar pertamanya oleh Rasulullah, yaitu memperkenalkan agama Islam dengan dalil-dalil. Sementara mereka, orang-orang yang mengklaim diri bahwasanya
agama mereka bersambung kepada Nabiullah Ibrahim, sesungguhnya itu adalah kalimat-kalimat zaurah. Mereka adalah kalimat-kalimat klaim batil yang mereka tidak memiliki dalil dan bukti atas hal tersebut. Kaum muslimin, bapak-bapak saya, dan itu terjadi di masa-masa awal. Sebagaimana terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan paman beliau Abu Talib. Paman beliau Abu Talib adalah orang yang paling berjasa di awal-awal peletakan batu dasar pertama dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib kita kenal sebagai paman beliau yang kita katakan tadi orang yang paling berjasa. Beliau diakon atau Rasulullah diakon oleh pamannya dari semenjak Rasulullah berumur berapa? Berusia 12 tahun. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di umur 8 tahun. Maaf. Sangat kecil Nabi Muhammad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rentetan musibah-musibah sebelum itu bapak saya. Di usia 4 tahun ibu beliau meninggal. Di usia 6 tahun atau di usia 6 tahun maaf, di usia 4 tahun itu terjadi pembelahan dada atau pembelahan perut. Usia 6 tahun Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat oleh bunda. Kemudian di usia 8 tahun, karena setelah ibunda wafat itu diambil alih pendidikan beliau oleh siapa? Oleh kakek beliau. Dan tidak lama selang waktu dari itu, 2 tahun. Ya, dari usia 6 tahun ditinggal meninggal. Sebelumnya bapak beliau meninggal, Abdullah. Abdullah meninggal usia berapa bapak saya? Abdullah meninggal usia 25 tahun. Bapak Nabi Muhammad SAW itu beliau meninggal muda. Wafatnya muda. Dan beliau itu dikenal sebagai seorang yang visioner di dalam bidang apa? Di dalam bidang perekonomian. Maka dikenal beliau itu adalah orang yang pekerja keras. Dan darah ini diwarisi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu bukan orang yang sifatnya apa? Suka memberikan susah pada orang-orang yang ada di sekitar. Bapak beliau juga Abdullah demikian. Usia 25 tahun, begitu beliau sudah bisa menyalip miliarder Arab pada waktu tersebut, beliau sudah bisa salib. Karena beliau orang pekerja keras bapak beliau itu. Beliau itu biasa memikul barang dagangan itu kemana? Ke Syam. Bapak beliau. Makanya ada disebutkan di dalam sejarah bahwa bapak beliau itu mulai sakit karena terlalu bekerja keras. Akhirnya beliau menemukan diri itu ada kelemahan-kelemahan pada fisik. Akhirnya itu yang membawa beliau kepada sakit. Itulah yang mengantarkan beliau wafat. Dan disebutkan di dalam sejarah pada usia 25 tahun. Masih sangat muda beliau meninggal. Artinya bahwa bapak beliau menikah di usia muda dengan Bunda Aminah. Rasulullah SAW dalam kondisi beliau masih berada di dalam perut. Ada juga yang menyebutkan bahwa bapak beliau meninggal setelah Rasulullah dilahirkan. Tetapi yang paling kuat, bapak itu meninggal dalam kondisi Rasulullah masih dalam kandungan. Sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian bapak saya, di dalam fikih sirah itu disebutkan kenapa sekian di antara rentetan-rentetan sejarah yang sangat memilukan, sangat menyakitkan kalau bagi manusia biasa. Dari semenjak sebelum beliau dilahirkan, beliau belum pernah melihat wajah bapaknya bagaimana. Bapaknya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menyimpan makna besar kata para ulama fikih. Kenapa diwafatkan bapaknya? Sebagaimana kalau kita berkaca ketika dulu di kisah Nabi Musa, seorang anak kecil dicekik mati oleh siapa? Oleh Nabi Khidir. Ya sengketa khilaf di kalangan para imam. Khidir ini apakah waliullah atau apakah nabiullah? Wallahu a'lam, yang paling benar bahwasanya Khidir ini adalah nabiullah. Khidir ini adalah nabiullah. Sebagaimana pernah terjadi di kisah Nabi Musa alaihi salam. Kenapa anak itu dicekik meninggal? Disebutkan di dalam wahyu bahwa anak ini adalah sebab kekufuran kedua ibu dan bapaknya. Maka atas wahyu itulah Nabi Khidir berbuat, dicekiknya meninggal anak tersebut, yang menyimpan makna bagi Nabi Musa. Kenapa engkau membunuh anak yang tidak ada salah?
Barakallahu fiik. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak makna demikian, tetapi ada menyimpan makna bahwa wafatnya bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau lahir itu menyimpan makna apa? Allah ingin mengambil langsung pendidikan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dididik karakternya untuk menjadi orang yang kuat. Karena beliau itu akan berhadapan dengan tantangan dakwah yang sangat besar. Beliau tidak memiliki tongkat seperti Nabi Musa bisa membelah laut. Terbayang tidak bapak saya punya tongkat bisa belah laut? Ya, kalau bapak yang punya sekarang mungkin petenteng gitu ya, belah laut sana, belah laut sini. Mungkin pekerjaannya pekerjaan apa? Belah laut. Barakallahu fiik. Ya, Nabi Musa alaihissalam punya tongkat itu. Tapi ingat bapak saya ya, tongkat ini tidak bisa dipakai untuk belah laut kapanpun diinginkan oleh Nabi Musa. Karena itu adalah mukjizat. Mukjizat itu dia muncul secara tiba-tiba, tidak dengan dipelajari. Itu mukjizat. Maka Nabi Musa itu tidak memiliki amalan khusus untuk menjadikan tongkat ini menjadi tongkat yang bisa membelah laut. Maka bagian yang bagian yang harus diluruskan ya. Muncul sebagian orang-orang mengaku membawa tongkat ini tongkatnya Nabi Musa. Perlu kita tes bisa belah laut atau tidak? Ya, barakallahu fiik. Karena mukjizat itu dia muncul secara tiba-tiba. Karena itu wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Musa ketika beliau berada di tepi laut pada waktu itu. Dikejar oleh siapa? Dikejar oleh pasukan Fir'aun. Ketika beliau sudah merasa diri terdesak di situ laut, kalau beliau kembali ada musuh, maka Allah katakan pukul laut itu wahai Musa. Nabi Musa itu sudah, saya mau ngapain pukul laut ya Allah? Pukul. Kemudian Nabi Musa memukulkan tongkatnya tiba-tiba terbelah. Ya, jadi terbelahnya itu bukan seperti di film itu Pak saya, terbelah berpisah begitu. Enggak, dia seperti lorong air itu, di atasnya itu masih ada air. Ya, jadi ketika dipukulkan, jadi laut itu membentuk sebuah jalan yang dipersilahkan untuk Nabi Musa masuk bersama kaum-kaumnya yang beriman kepada Nabi Musa. Beliau masuk ke dalam air tersebut, kemudian setelah Nabi Musa selamat masuk Fir'aun, akhirnya air tersebut menenggelamkan Nabi Musa. Menenggelamkan siapa? Fir'aun. Barakallahu fiik. Itu yang terjadi. Rasulullah tidak punya tongkat seperti Nabi Musa. Dan juga Rasulullah tidak punya mukjizat bisa menghidupkan orang meninggal. Maka apa kelebihan Nabi Muhammad? Allah didik Nabi Muhammad dari awal itu untuk memiliki karakter yang kuat dan keberanian yang tangguh. Itu Nabi Muhammad. Dan setelah itu diberikan apa? Diberikan al-ismah, diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Rasulullah akan dijaga oleh Allah sampai misi dakwah itu selesai. Itu baru akan wafat. Barakallahu fiik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah usia 6 tahun ibunya meninggal. Setelah usia 6 tahun diambil pendidikannya oleh siapa? Oleh kakeknya. Baik, dan kakeknya meninggal di usia berapa? Usia 8 tahun. Baru 2 tahun itu merasakan kebersamaan, kehangatan kakeknya. Ternyata kakeknya meninggal di usia 8 tahun. Barakallahu fikum. Dan itu berat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mungkin kalau kita, mungkin bapak saya, mungkin kita akan berkata, ini ada apa lagi nih kita musibah. Kemarin musibah, hari ini lagi musibah. Usia 8 tahun diambil kakeknya, dan kakeknya sebelumnya berpesan kepada Abu Talib untuk mengurusi keponakannya. Ya, maka kita pernah sebutkan bahwa kenapa Abu Talib? Karena Abu Talib itu saudara kandung dengan Abdullah. Umumnya orang kalau saudara kandung itu, paman kita itu kalau saudara kandung itu belas kasihnya itu lebih besar. Maka didapati bahwa Abu Talib itu sangat sayang kepada Nabi Muhammad, bahkan lebih sayang daripada anak-anak beliau. Dan beliau sangat perhatian. Umur 12 tahun Nabi Muhammad keluar berdagang bersama pamannya. Karena itu tadi, karena Rasulullah mewarisi darah ini dari siapa? Dari bapaknya, dari ayahnya. Karena beliau itu sebelumnya, bahkan ketika di rumahnya Halimah Sa'diyah yang menyusui beliau, ada memang beberapa keanehan-keanehan yang muncul daripada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa bapak saya? Ketika Halimah Sa'diyah membawa Nabi Muhammad itu pulang, ada yang terjadi pada waktu tersebut, beliau itu menyusu di bagian sebelah kanan. Kemudian yang namanya orang perempuan menyusui,
Kemudian air susunya berkurang di sebelah kanan, dipindah ke sebelah kiri. Nabi Muhammad enggak mau. Kenapa tidak mau? Karena di sebelah tersebut adalah milik hak dari saudara-saudara sepersusuannya yang lain. Jadi Nabi Muhammad itu dari semenjak kecil kepekaan hatinya itu sudah ada. Tidak enakan itu Nabi Muhammad. Tidak ingin mengganggu hak orang lain itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ketika di Halimah Sa'diyah juga, itu dari usia ke-1 sampai ke-2 sampai usia ke-4 tahun, itu di rumah siapa? Di rumah Halimah Sa'diyah. Usia 4 tahun bapak saya, itu sudah beliau membantu suami dari Halimah Sa'diyah untuk apa? Untuk berternak kambing bersama anak-anak Halimah Sa'diyah. Ya, karena sebagaimana yang pernah kita sebutkan di dalam sejarah bahwa Rasulullah SAW diambil oleh Halimah Sa'diyah untuk disusui. Karena bagian dari karakter ya sosial Arab pada waktu itu, biasanya orang-orang mencari pekerjaan itu ke kota dengan cara apa? Menjadi baby sister, menyusui anak. Halimah Sa'diyah mendapati Nabi Muhammad SAW. Maka alhamdulillah dengan kehadiran Nabi Muhammad, kondisi kehidupan Halimah Sa'diyah yang tadinya menyusut itu tiba-tiba menjadi berkembang pesat. Ternak yang diternak oleh suaminya itu air susunya diperah dengan banyak. Kemudian air yang pada waktu tersebut kering itu tiba-tiba menjadi subur dengan kehadiran Nabi Muhammad. Ketika usia 2 tahun selesai dari tekan kontrak itu selesai, Nabi Muhammad dipulangkan. Akhirnya setelah dipulangkan Rasulullah SAW tidak lagi berada di rumahnya siapa? Halimah Sa'diyah. Beliau merasakan sangat perbedaan yang besar, penyusutan yang besar ketika Nabi Muhammad keluar dari rumah itu. Makanya suaminya mengatakan, wahai istriku, kita rindu sama Muhammad. Muhammad kecil, kalau bisa jemput dia kembali, bawa ke rumah ini. Ibunda juga merasa merasa khawatir dengan kondisi Nabi Muhammad yang semakin membesar. Karena beliau harus jaga, beliau harus lihat dari apa? Dari pertumbuhannya. Tetapi setelah negosiasi yang alot, negosiasi yang panjang antara Halimah Sa'diyah dengan ibunda, akhirnya bisa kembali membawa Rasulullah SAW kemana? Ke rumahnya Halimah Sa'diyah. Usia 4 tahun, itu beliau itu sudah biasa membantu untuk memberikan pakan makanan untuk kambing, untuk onta. Itu siapa? Nabi Muhammad. Jadi beliau bukan mentang-mentang disusui oleh Halimah Sa'diyah. Karena beliau faham Halimah Sa'diyah dapat gaji atau tidak? Tidak dapat gaji. Karena tidak ada menggaji Halimah Sa'diyah. Karena Nabi Muhammad tidak punya ayah. Maka itulah sebab Halimah Sa'diyah di awal-awal itu menolak kehadiran Nabi Muhammad. Apa yang bisa kita dapatkan dari Muhammad? Karena dia anak yatim. Sampai dia pulang ke daerahnya, sampai suaminya mengatakan, enggak, kalau bisa kamu bawa anak. Karena malu kita nanti nih, enggak ada anak yang kita susui. Karena dulu itu jadi kebanggaan tersendiri, bisa menyusui orang-orang kaya. Itu dahulu, ya. Akhirnya beliau kembali mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, usia 4 tahun itu, jazakallahu khairan. Usia 4 tahun itu biasa beliau membantu dari suami Halimah Sa'diyah untuk apa? Untuk menyiapkan pakan makanan. Ya, dari onta, dari kambing yang diternak oleh suami beliau. Bahkan beliau itu pergi ngambil rumput untuk diberikan makan. Sallallahu alaihi wasallam. Maka di usia 4 tahun itu biasa beliau bermain di belakang rumah bersama anak-anak. Disitulah kejadian Rasulullah dibelah dadanya atau dibelah perutnya. Bagaimana itu? Turun malaikat dua orang sambil membawa mangkok dari emas, kemudian airnya itu adalah air Zam-Zam. Kemudian beliau ditidurkan di sebuah batu. Anak-anak kecil pada waktu itu juga menyaksikan kejadiannya. Disebutkan di dalam sejarah. Anak-anak kecil akhirnya melihat juga kejadian itu, takut juga melihatnya. Ya. Akhirnya anak-anak itu pulang melapor ke Halimah Sa'diyah. Ibu, apa? Muhammad mati. Ada apa? Akhirnya Halimah Sa'diyah bergegas memakai pakaiannya, akhirnya menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sudah selesai. 2 malaikat yang dimaksudkan sudah meninggalkan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dibelah dadanya itu untuk apa? Untuk diambil sebuah daging tersebut di situ ada sifat syaitan, itulah yang dibersihkan dengan air Zam-Zam tadi, kemudian dikembalikan lagi ke tempatnya, kemudian ditutup seperti semula. Tetapi bekasnya itu masih ada, dari bekas pembelahan perut tersebut. Maka di antara sekian faidah kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, meminum dari air Zam-Zam itu bisa membersihkan berbagai macam penyakit. Itu air Zam-Zam.
sebagaimana yang pernah terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian dua malaikat itu pergi. Ada yang menyebutkan bahwasanya salah satunya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Baik, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kakeknya meninggal di usia 8 tahun. Diambil alih pendidikannya oleh siapa? Oleh pamannya Abu Talib. Diambil alih pendidikannya oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib itu bagian dari tokoh-tokoh Quraisy. Salah satu juga orang yang meneruskan agama dari bapaknya siapa? Abdul Muttalib. Bapaknya Abdul Muttalib juga mengaku bahwasanya dia berada di atas agama dari nenek moyangnya. Nenek moyang yang dimaksudkan siapa? Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Talib dari semenjak usia 8 tahun sudah diambil. Di usia 12 tahun Rasulullah itu sudah keluar berdagang bersama Abu Talib. Karena Abu Talib juga seorang pedagang, tetapi tidak terlalu mujur kondisinya ya. Pedagang-pedagang yang mendapatkan keuntungan tapi keuntungannya kecil, itu Abu Talib. Iya, sementara paman-paman beliau yang lain itu memang tidak memiliki belas kasih yang lebih besar. Makanya Abdul Muttalib ketika beliau hendak meninggal itu dipesankan kepada Abu Talib untuk mengurusi keponakannya. Setelah 12 tahun, disitulah 12 tahun beliau keluar bersama Abu Talib berdagang. Di situ dilihat kejadian-kejadian, yang kejadian-kejadian tersebut adalah tanda-tanda dari kenabian Nabi Muhammad. Seperti dia diikuti oleh awan, diberikan keteduhan oleh awan, kemudian beliau duduk di sebuah pohon, ya, kemudian dihalangi oleh kafilah-kafilah dagang yang lainnya, kemudian beliau berpindah, ternyata salah satu ranting dari dahan pohon tersebut mengarahkan dirinya untuk berikan keteduhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian-kejadian ini dilihat oleh seorang pendeta di Syam pada waktu tersebut. Dilihat oleh pendeta Syam pada waktu tersebut. Akhirnya ada satu hal yang ingin dipastikan oleh sang pendeta. Apa itu? Anak ini harusnya anak apa? Anak yatim. Karena kalau tidak yatim berarti dia bukan. Akhirnya Abu Talib diundang makan oleh pendeta. Apa kata pendetanya? Abu Talib, besok kalau kamu datang, saya undang kalian makan bersama kafilah dagang dari Mekah. Oh, ahlan, kata Abu Talib. Bagus. Akhirnya Abu Talib setelah datang lagi, kemudian Abu Talib dijamu makan oleh siapa? Oleh pendeta. Nabi Muhammad SAW tertinggal di luar. Anak kecil, kafilah-kafilah dagang yang tadi merasa dirinya orang-orang tua, orang-orang besar, mengatakan apa? Muhammad, kamu tunggu di luar ya. Tungguin, kita punya unta, kita punya tunggangan, jangan sampai lepas. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata pada anak yatim ini, yang pekerjaan beliau adalah menyiapkan pakan makan unta dan tunggangan itu, tetapi luar biasa. Beliau adalah orang yang disiapkan untuk menjadi orang yang bisa merubah peradaban sejarah. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu bapak saya, jangan pernah menganggap atau melihat orang itu dengan mata sebelah. Atau istilah orang itu sebelah mata. Ya, karena umumnya orang-orang sukses itu lahir dari anak-anak Anak-anak yatim. Imam Ahmad yatim, Imam Syafi'i yatim. Ya. Ibnul Qayyim yatim. Ini orang-orang yang pernah mengubah sejarah. Ya, tetapi kondisi mereka adalah orang-orang yatim. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya si pendeta itu menjamu makan dengan makanan yang banyak. Akhirnya pendeta berkata kepada Abu Talib, "Ya Abu Talib, sepertinya ada anggotamu yang tidak ikut makan ini. Saya enggak mau makanan saya dimakan sementara ada satu orang enggak ikut makan." Apa kata Abu Talib? Dia juga Abu Talib, karena kebetulan Abu Talib lebih awal masuknya. Dia kira keponakannya sudah ikut. Mana keponakan saya? Ya, namanya kafilah dagang ini kurang ajar juga begitu kan? Ditinggalnya anak kecil di luar. Apa kata kafilah dagang? Enggak ada kok yang ketinggal. Mana keponakan saya, kata Abu? Oh Muhammad, tadi kita suruh dia untuk apa? Jaga tunggangan. Apa kata? Suruh masuk, kata Abu Talib. Muhammad masuk. Nabi Muhammad SAW masuk. Dengan malunya beliau masuk. Apa yang terjadi? Beliau ingin pastikan namanya oleh siapa? Oleh sang pendeta. Antara dua, namanya Ahmad atau namanya Muhammad. Lalu pendeta mengatakan, "Wallata, demi Lata."
Syirik atau tauhid? Syirik. Bersumpah dengan apa? Dengan berhala. Tetapi ingin dites oleh siapa? Oleh pendeta. Karena dia tahu calon nabi akhir zaman ini dia tidak akan pernah tunduk kepada berhala. Dia tidak akan pernah tunduk kepada perkara-perkara yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dites, wallata, demi Lata, masmuka ya ibn. Siapa namamu hai ibn? Nabi Muhammad SAW tidak menolehkan wajahnya. Diulang lagi sama pendeta, mungkin kurang dengar, mungkin wallata, demi Lata. Nabi Muhammad enggak mau melihat. Sampai pendeta mengatakan wallahi, demi Allah. Akhirnya barulah Nabi Muhammad menolehkan wajahnya. Karena tidak ada sesuatu yang paling dibenci didengar oleh Nabi Muhammad, itu adalah nama-nama berhala. Lata, Il-Uzza, Il-Manat, itu nama-nama berhala orang-orang saleh yang pernah disembah oleh orang-orang kaum musyrikin jahiliyah, yang mereka gantung di sisi-sisi Ka'bah itu ketika mereka beribadah. Ya. Itu Rasulullah SAW itu sudah diselamatkan oleh Allah. Bersih beliau itu dari apa? Pengagungan kepada makhluk. Beliau itu tidak ada ketergantungan kepada makhluk. Karena jiwa beliau itu sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Kemudian setelah itu Abu Talib ditanya oleh pendeta. Terakhir sekarang, saya ingin pastikan anak ini yatim. Ya. Dia bertanya kepada Abu Talib, ya Abu Talib, anak ini siapa? Abu Talib juga merasa mulai tidak enakan juga dengan pendeta ini. Kok semakin kesini kok semakin spesifik pertanyaannya. Mengarah kepada siapa? Keponakannya. Jangan-jangan pendeta ini juga ada apanya dengan keponakan saya. Akhirnya Abu Talib mengatakan, dia anak saya. Ada apa? Apa kata sang pendeta? Harusnya anak ini enggak memiliki bapak. Kata pendeta. Karena itu disebutkan ciri-cirinya di dalam apa? Di dalam Injil. Dan pendeta tidak juga memastikan anak ini yatim, enggak mungkin, karena beliau ini sedang mencari ciri-ciri nabi akhir zaman. Harusnya anak ini adalah apa? Ya, yatim. Perhatikan Bapak saya. Di rentetan kisah yang tadi kita sebutkan, Abu Talib itu sudah menyaksikan. Ya, sebelumnya apa kata sang pendeta? Apa kata Abu Talib setelahnya? Oh ya, dia adalah anak dari saudara saya, yatim. Allah, pendeta faham. Ini dia nabi akhir zaman yang akan muncul, yang akan berubah peradaban sejarah, yang akan menguasai Syam. Itulah maksud dari ketika Rasulullah SAW dilahirkan, disebutkan bahwa beliau lahir dengan cahaya dari perut ibunya. Kata Imam Ibnu Katsir, cahaya itu adalah akan lahir nabi atau rasul yang akan merubah peradaban sejarah. Yang tadinya di Syam itu menjadi poros perekonomian, itu dikuasai oleh orang-orang Nasara. Pendeta-pendeta, rahib-rahib itu dikuasai di situ. Ya, maka Abu Talib dikatakan oleh pendeta, wahai Abu Talib, kamu pulang sekarang. Kenapa? Bahwasanya keponakanmu ini adalah nabi atau rasul akhir zaman. Bahkan kalaupun saya nanti bertemu dengan keponakanmu, maka saya akan beriman kepada keponakanmu. Akhirnya Abu Talib memahami. Karena Abu Talib tahu bahwasanya pendeta itu ahlul kitab, orang yang membaca kitab. Abu Talib lihat tidak, dengar tidak ciri-ciri kenabian keponakannya. Dengar. Tetapi akhir wafatnya Abu Talib masuk Islam atau tidak? Tidak masuk Islam. Berat Bapak saya, hidayah itu berat. Padahal beliau lihat rentetan-rentetan dari mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada keponakannya, tetapi tidak cukup untuk menjadikan Abu Talib itu untuk mau ikut kepada agama keponakannya. Bahkan beliau itu membela keponakannya mati-matian. Kalaupun tidak sama agamanya. Indah tidak Bapak saya? Indah. Tetapi itulah kesedihan paling dalam Nabi Muhammad. Karena pamannya inilah yang menemani beliau lebih banyak. Tahunnya itu lebih banyak daripada orang-orang yang sebelumnya. Dan itu kesedihan yang paling dalam dirasakan oleh Nabi Muhammad. Karena kenapa? Ketika disebutkan di dalam riwayat di dalam Bukhari dan Imam Muslim, ya, Imam Bukhari, Imam Muslim menerangkan sebuah kisah, lamma hadarat Abu Talibin il wafat, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Talib hendak meninggal, itu didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Fawajada indahu man, beliau mendapati orang di sisinya itu siapa? Aba Jahlin ibn Hisham. Di situ ada Abu Jahal ibn Hisham. Kemudian di situ ada siapa? Di situ ada Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Di situ ada Abdullah ibn Umayyah, dua orang. Di sisi siapa? Di sisi Abu Talib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Talib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalqin Abu Talib. Apa mentalqinnya? Qul ya am. Katakanlah wahai paman, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, karena Abu Talib menyembah patung dan berhala. Yang arwah-arwah mereka ini dianggap untuk bisa menjadi wasilah mengantarkan dia ke Tuhan-Tuhan mereka. Dan itu poros dari kesesatan yang ada di masa jahiliyah. Rasulullah SAW ingin memurnikan itu. Ya am, qul la ilaha illallah. Wahai paman, katakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Abu Talib faham kalimat ini, bahwasanya kalimat ini bisa membatalkan konsekuensi penyembahan kepada berhala. Kalimat ini dahsyat. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan itulah makna yang sesungguhnya yang dikandung dari la ilaha illallah. Maka bagian yang dikritik oleh para ulama ketika ada yang menerjemah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, atau tidak ada pencipta selain Allah. Karena kalau demikian, itu tidak ada pertentangan antara Nabi Muhammad dengan kaum musyrikin. Makanya ketika dulu kaum musyrikin mengadakan kesepakatan ibadah dulu dengan Nabi Muhammad, dengan siapa? Dengan kaum musyrikin. Apa kata mereka? Muhammad, kamu punya Tuhan. Saya juga punya Tuhan. Ayo kita bagi-bagi. Sehari engkau sembah Tuhan saya, nanti saya juga sembah Tuhan kamu sehari. Masalahnya, yang menjadi masalah, Nabi Muhammad itu mengklaim bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah itu kecuali siapa? Allah. Berarti ini membatalkan ketuhanan siapa? Patung-patung dan berhala. Kalau sekiranya kita hanya mengakui mereka punya Tuhan, kita punya, itu nggak ada masalah, no problem. Sebagaimana kamu Muslim, saya Yahudi, saya Nasrani, saya Hindu, saya Buddha, nggak ada masalah. Tapi masalahnya kamu, Muhammad, seolah begitu orang-orang musyrik berkata, kamu itu mengklaim bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan siapa? Tuhan kamu. Nggak begitu kita bisa hidup. Kalau begini kita hidup, nggak bisa rukun kita Muhammad. Maka itulah sebab turun ayat apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Dan itu keberanian yang dahsyat Bapak saya. Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Dan kalimat kafir, kalimat yang paling asna, kalimat yang paling buruk didengar oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Ya sampai hari ini mereka suka disebut kafir atau tidak? Enggak suka disebut kafir. Maka Nabi Muhammad ketika dituntut oleh Allah untuk berani mengucapkan qul ya ayyuhal kafirun, itu tantangannya luar biasa Bapak saya. Maka kata Imam Ar-Razi rahimahullah, kalau sekiranya Nabi Musa itu berhadapan dengan Fir'aun sama bala tentaranya, maka ini Nabi Muhammad, seluruh penduduk bumi yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, itu bagaikan satu Fir'aun dan bala tentaranya. Misalkan saja 5 orang yang berhadapan dengan Nabi Muhammad, berarti 5 orang itu 5 Fir'aun dengan bala tentara. Berat tidak Bapak saya? Berat. Yang hari ini kita digoyang, digesek, janganlah bilang kafir, ya enggak? Ya kan begitu. Ya biar kita bisa rukun. La a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Jangan engkau sembah apa yang aku sembah, kalian juga jangan menyembah apa yang aku sembah. Kalian atau aku tidak akan menyembah sekali-kali apa yang kalian sembah. Dan kalian juga jangan menyembah sekali-kali apa yang aku sembah. Sekali-kali di sini kata para ulama, tidak hari ini, tidak lusa, tidak besok, jangan kalian sembah Tuhan saya. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Ini sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib akhirnya apa? Dia apa kata Abu Jahal sama Abdullah ibn Umayyah? Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Ya Abu Talib, apakah engkau benci kepada agama bapakmu? Berat Abu Talib ini. Di sini ada saudaranya, di sini ada keponakannya. Akhirnya beliau memilih apa? Memilih tinggal di atas agama nenek moyangnya.
Abdul Muttalib, artinya bapaknya. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala abadikan kisah-kisah seperti ini. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah. Bahkan mereka berkata ketika didakwahi, demikian kami dapati nenek moyang kami di atas agama. Ini berat bapak saya. Ya. Demikian kami dapati agama ini di atas bapak nenek moyang kami di atas agama. Wa inna ala azarihim muhtadun. Dan sesungguhnya kami akan senantiasa berada di atas jalan mereka, karena kami adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kesedihan beliau yang terdalam. Akhir beliau meninggal dalam kondisi fa'aba an yaqula la ilaha illallah, enggan untuk mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ini juga sekaligus mempertegas bapak saya bahwa posisi orang-orang yang ada di sekitar kita itu harus diseleksi. Jangan sampai orang-orang yang berada di sisi kita ini adalah orang-orang yang buruk, bisa memperburuk situasi kondisi keagamaan kita. Ya, apalagi di tengah-tengah fitnah yang muncul belakangan ini banyak. Ya, viral belakangan lagi hari ini. Orang yang menamakan sesajen itu dengan istilah apa? Dengan sedekah bu. Orang anak SD itu tahu bapak saya. Sesajen itu diberikan kepada Tuhan atau diberikan kepada jin? La ilaha illallah. Dan itu sudah ada dari semenjak dahulu. Dan itulah yang diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang datang berbondong-bondong membawa buah-buahan, membawa makanan di tepi-tepi laut, yang mereka klaim di situ ada penunggu-penunggu, itu sudah ada dan itu diperangi oleh Nabi Muhammad. Tauhid ini berat bapak saya. Makanya itulah kenapa pertemuan antara ayat inna a'tainakal kautsar dengan qul ya ayyuhal kafirun itu memberikan rasa aman kepada Nabi Muhammad bahwa dakwahmu ini pasti akan diberikan kemenangan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menyimpan makna bahwa siapapun yang turun pada profesi ini yang di dalamnya ada Nabi Muhammad, menyerukan kepada tauhid, menegakkan hak Allah, maka Allah pasti akan menjaganya. Maka itu seorang ahli tauhid itu dia tidak pernah takut dengan ujung pedang. Ahli tauhid itu tidak pernah takut dengan apa? Ya, kalau ditakut-takuti dengan penjara, dia tidak akan pernah takut. Karena jiwanya itu sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat bapak saya. Dan kaum muslimin harus diingatkan tentang ini. Nah, maka itulah bahasan kita di kedua ini tentang bab berbicara, yaitu apa? Bab berbicara tentang keutamaan tauhid yang asas pembicaraan kita pada surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan dia tidak mencampuri keimanan mereka. Lam yalbasu. Di dalam tafsir disebutkan lam yakhlitu. Mereka tidak mencampuri keimanan mereka bidzulmin, dengan kezaliman. Kezaliman di sini apa maknanya? Karena kezaliman datang setelah kalimat keimanan, berarti kezaliman di sini kebalikan dari kata iman. Maka zalim di sini berarti apa? Syirik bertemu dengan iman. Maka kezaliman di situ adalah kesyirikan. Wa hum muhtadun, dan bagi mereka keamanan dan bagi mereka petunjuk. Di dalam tafsir disebutkan ulaika lahumul amnu, bagi mereka adalah keimanan. Kata para ulama tafsir, al-aman di situ adalah diberikan keamanan, dijaga oleh Allah di mana? Di dunia. Wa hum muhtadun, dan diberikan petunjuk untuk apa? Akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang turun kepada profesi ini, maka insyaallah Allah akan jaga. Allah akan berikan perlindungan. Kalaupun dentuman keras gesekan yang akan dihadapi oleh orangnya, dizalimi, dipersekusi, dipenjara berulang kali, Allah akan jaga dia. Apakah Nabi Muhammad wafat di ujung pedang? La, Nabi Muhammad wafat di atas kasurnya. Imam Ahmad rahimahullahu taala yang mempertahankan akidahnya bahwasanya Al-Qur'an kalamullah. Orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah mengatakan Quran makhluk. Beranggap dari awal persepsi mereka bahwasanya Al-Quran yang kita baca ini bapak saya, Ahlus Sunnah berkeyakinan apa? Kalamullah. Kata Jahmiyah, bagaimana kalamullah? Sementara dia memiliki dua sisi, ada ujung, ada bawah, ada sisi kanan, ada sisi
sisi kiri. Berarti kalamnya Tuhan itu mahdud, terbatas. Tidak sesuai dengan konsekuensi dia sebagai Tuhan yang kalimat-kalimatnya itu apa? Memenuhi ufuk. Tetapi dia diukur oleh sebuah ukuran. Maka apa kata Jahmiyah? Maka Quran yang ada di hadapan kita ini apa? Makhluk. Imam Ahmad tegak mengatakan apa? Kalamullah. Bahkan banyak dari ulama-ulama ahli hadis pada masanya bapak saya, al-jarh wa ta'dil, yang membawa bendera, yang mengkritik orang, yang menegakkan kalimat, mereka pun itu tidak mampu bertahan di bawah tekanan undang-undang pemerintah pada waktu tersebut. Bahkan mereka mengatakan iya, kalaupun di dalam hati mereka mengatakan tidak. Itu urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Imam Ahmad tidak pernah mau tunduk. Barakallahu fiik. Karena undang-undang pada waktu itu mengadopsi pemahaman Mu'tazilah, menjadikan undang-undang resminya bahwasanya Al-Qur'an makhluk. Siapa yang berkata di balik ini atau sebaliknya dari ini, maka dia dipenjara. Imam Ahmad dipenjara. Dipenjara, bahkan disebutkan dalam riwayat dikerangkeng bapak saya. Dari kepalanya sampai kakinya itu dikerangkeng. Sampai beliau tidak mampu untuk berjalan, Imam Ahmad. Dan dalam kondisi seperti itu, Imam Ahmad tidak pernah meninggalkan puasa sunnah. Diberikan kekuatan oleh Allah. Bahkan sampai pada hari eksekusi Imam Ahmad, dia dibawa ke sebuah perbatasan perang dengan rajanya pada waktu tersebut. Rajanya ikut berperang, qaddarullah, rajanya ketangkap, dibunuh pada waktu tersebut. Akhirnya peperangan kocar-kacir. Akhirnya Imam Ahmad oleh pasukan mengatakan kita mundur. Akhirnya Imam Ahmad ikut dibawa mundur. Bagaimana Ahmad? Kita bunuh atau tidak? Enggak, jebloskan dulu ke penjara. Dijebloskan lagi ke penjara. Disiksa, dipecut, dicambuk. Sampai di dalam riwayat disebutkan pakaian itu harusnya jatuh dari Imam Ahmad, memperlihatkan auratnya. Imam Ahmad berdoa, ya Allah, jagalah aurat saya. Berapapun atau bagaimanapun beliau dicambuk, pakaiannya itu tetap pada posisinya, enggak bisa berubah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sekian dekade pemerintahan itu, sampai Allah berikan seorang pemimpin namanya apa? Ilmu tawakkil. Makanya bapak saya, kita berharap bentuk dari usaha kita, dari majelis kecil yang seperti ini, kita berharap di Kelapa Nunggal ini lahir dari majelis kecil ini, kemudian nanti lahir kecamatan, kemudian lahir satu desa Kelapa Nunggal dari orang-orang yang saleh. Dari situ kita harapkan muncul pemimpin yang saleh. Begitu cara untuk proses kita mengambil pemimpin. Ya, karena demi Allah pemimpin itu tidak akan pernah bisa dihasilkan dengan perkara-perkara yang menyimpang dari agama untuk bisa menghasilkan pemimpin yang baik. Maka bentuk dari usaha kita, dari dai, dari ustadz, berdakwah itu untuk apa? Untuk bisa memunculkan pemimpin yang baik. Dan itulah Rasulullah SAW. Beliau mulai dari arus bawah, membentuk masyarakat yang faham tentang apa konsekuensi agamanya. Setelah itu muncul satu desa kecil, satu kampung kecil, satu negara kecil, sampai akhirnya mau tidak mau pasti muncul orang baik menjadi pemimpin. Siapa saat itu jadi pemimpinnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diwarisi oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fik. Akhirnya benar Imam Ahmad disiksa demikian rupa sampai sempoyongan. Tetapi Imam Ahmad meninggal di mana bapak saya? Apakah meninggal di ujung pedang? La, beliau wafat di atas apa? Di atas ranjang beliau. Setelah Al-Mutawakkil naik, akhirnya dihadapkan Imam Ahmad dengan orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah, diadu di situ, berdebat. Ketika Imam Ahmad diundang, dia bertanya, "Ahmad, Al-Quran makhluk." Apa kata Imam Ahmad? "Kamu mau bertanya atau mau mengetes saya? Kalau kamu mau bertanya, saya berikan jawabannya. Tapi kalau kamu ingin ngetes saya, demi Allah saya enggak akan berikan jawaban." Akhirnya Mutawakkil mengatakan, berkata Imam Ahmad, saya ingin dengar ucapanmu, saya ingin tahu masalahnya apa. Akhirnya Imam Ahmad berbicara tentang dalil ayat Al-Quran, bahwasanya Al-Quran kalamullah, sekian dari ayat-ayatnya. Karena itu tadi, proses yang dibangun oleh orang-orang Jahmiyah itu selalu dengan akalnya. Selalu dengan akalnya. Ketika dia temukan mushaf itu adalah berbentuk seperti ini, dia katakan apa? Makhluk. Makanya mereka biasa petenteng makhluk apa? Mushaf. Karena mereka yakini bahwa ini bukan, ini kertas kata mereka. Sementara kita begitu memuliakan Al-Quran. Al-Quran itu apa? Kalamullah. Ketika kita letakkan di dada kita. Ketika kita letakkan di atas yang lebih atas daripada benda-benda yang lain.
Karena kita hormati bahwasanya kalimat-kalimat yang tertulis kalamnya siapa? Kalamnya Allah. Jahmiyah enggak setuju dengan itu, Mu'tazilah. Maka Imam Ahmad diberikan kesempatan berbicara. Akhirnya tumbanglah ahli bid'ah pada waktu itu. Akhirnya merayaplah mereka seperti apa? Seperti hewan tidak memiliki kekuatan lagi. Kata Al-Mutawakkil, penjara mereka. Karena mereka yang salah telah menyelisihi dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di penjara mereka semuanya. Imam Ahmad dibebaskan. Sebelumnya bapak saya, tokoh-tokoh itu datang kepada Imam Ahmad. Imam, engkau ini sudah tua. Apa susahnya untuk engkau mengatakan tidak? Nanti kita dakwah secara sembunyi-sembunyi. Apa kata Imam Ahmad? Demi Allah tidak akan saya lakukan. Maka itu kata para ulama, kalau sekiranya pada waktu tersebut semua manusia itu kumpul bapak saya. Ketika Imam Ahmad dikeluarkan dari penjara itu, dengan diperantai, dikerangkeng Imam Ahmad itu rahimahullah, kemudian masyarakat itu kumpul semuanya, membawa catatan dan pulpen bapak saya, menunggu fatwa Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad akan mengatakan Al-Quran makhluk atau Al-Quran kalam Allah? Dipaksa sama pemimpin pada waktu itu. Qul, katakan wahai Ahmad bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Lalu beliau mengatakan Al-Quran kalamullah, kata Imam Ahmad. Al-Quran kalamullah, kata Imam Ahmad. Seluruh manusia mengatakan Al-Quranu kalamullah. Sudah bawa pulpen dan catat. Makanya itulah jasa besar Imam Ahmad rahimahullah, Hambali, murid dari Imam Syafi'i rahimahullah. Sama juga Imam Syafi'i itu pernah berdebat dengan orang-orang dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Gurunya pun pernah bertemu dengan orang-orang seperti itu. Orang-orang yang terlalu mendewakan akal di dalam memahami apa? Teks-teks ayat Quran, teks sunnah. Ini murid beliau Imam Ahmad rahimahullah. Orang sudah menunggu fatwa beliau. Dan bahkan tokoh-tokoh sudah mengatakan, wahai Imam, apakah kita sudah berada di sebuah pemimpin yang memimpin dengan kekufuran? Apa kata Imam Ahmad? Benar. Karena orang yang meyakini Quran makhluk kufur atau tidak? Ya karena konsekuensi Tuhan berarti apa? Makhluk. Karena dia ingin katakan yang diucapkan oleh Tuhan itu apa? Makhluk. Berarti Tuhan adalah makhluk. Konsekuensi ini enggak difaham oleh orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah. Makanya mereka mengatakan bahwasanya kalam itu berdiri sendiri dengan zat Tuhan. Dia dipisah dengan zat Tuhan. Ahlus sunnah itu simple. Al-Quran berbicara sebagai Allah berbicara sebagaimana kehendaknya. Di mana, di waktu, di kapan dia berbicara, Allah sesuai kehendaknya. Kembalikan kepada Allah. Jangan pikirkan tentang itu. Baca Al-Qurannya, tadabbur. Kenapa mundur ke belakang berbicara? Bagaimana Tuhan berbicara? Mulai itu. Makanya itu tadi seperti ketika misalkan ketika dunia belum diciptakan, Tuhan di mana ya? Ini kan pertanyaan syaitan orang-orang seperti ini. Yang harus dia dituntut apa? Tadabbur ayat, dia baca ayat-ayatnya, dia berbicara. Gimana Tuhan berbicara ya? Akhirnya apa? Ketika akalnya menolak itu semua, karena itu kita keterbatas akalnya bapak saya. Sama ketika orang berbicara tentang azab kubur, diterima atau tidak kalau dengan akal? Kita nggak bisa nerimanya. Orang kita suara dari balik tembok saja kita nggak dengar, bagaimana mau diukur dengan akal? Imam Ahmad itu tegak berdiri untuk mempertahankan teks Al-Quran. Hanya itu yang beliau minta pada pemimpin pada waktu itu. Tapi beliau tidak dihormati. Beliau dipersekusi. Beliau dipenjara. Beliau dizalimi. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Bahkan tokoh-tokoh datang kepada Imam Ahmad. Wahai Imam, bukankah kita telah berada di sebuah pemimpin dipimpin oleh orang zalim, orang kafir? Apa kata Imam Ahmad? Benar. Apa yang kau inginkan? Bagaimana kalau kita berontak? Sangat bisa atau tidak? Umat itu sudah menunggu fatwa Imam Ahmad. Kalau kita berontak hari ini, kita bisa untuk menumbangkan. Apa kata Imam Ahmad? Kalian jangan memancing-mancing saya. Jangan memancing-mancing saya. Karena beliau faham bahwasanya mudarat yang akan timbul dari itu besar. Ya. Akhirnya orang-orang itu pulang dengan membawa jawabannya seperti itu. Imam Ahmad tetap bertahan dengan sendirinya, elegan, berjuang. Ya, bertahan siapa? Sendirinya. Beliau tidak ingin mengorbankan umat yang ada di belakangnya. Karena ketika terjadi peperangan, yang akan mendapatkan kesusahannya siapa? Kaum muslimin. Anak-anak yang tadi punya bapak mungkin akan menjadi anak yatim. Ibu-ibu yang tadi punya suami akan menjadi janda. Imam Ahmad bertahan sendirinya. Disiksa sendirinya, elegan. Sampai Allah memberikan pemimpin yang adil. Siapa namanya? Mutawakkil, orang yang sangat bertawakal kepada Allah. Kemudian Mutawakkil mengatakan kepada Imam Ahmad, wahai Imam,
silahkan apa yang kau minta hari ini. Karena sebelumnya Imam Ahmad itu diblokir pengajiannya bapak saya, dipersekusi, dibubarkan pengajian Imam Ahmad oleh pemimpin bahkan. Di mana Imam Ahmad ngisi kajian dibubarkan, di mana Imam Ahmad mengisi hadis dibubarkan. Bahkan beliau diblokir, tidak boleh sholat Jumat di masjid kaum muslimin. Imam Ahmad, berat bapak saya. Kejadian-kejadian seperti ini hanya pengulangan sejarah. Tetapi Imam Ahmad tetap bertahan, karena orang beriman itu semakin ujiannya keras. Maka apa kata mereka? Hadza ma wa'adanallah, inilah janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika pasukan Badar dikepung oleh orang-orang Makkah pada waktu itu, Rasulullah ketakutan. Bahkan beliau berdoa, ya Allah, jangan sampai fi'ah kelompok kecil ini hancur ya Allah. Sampai beliau bermalam itu khusus semuanya untuk berdoa. Tapi apa? Ketika orang-orang membawa Badr, wahai muslimin, kalian sudah dikepung dari arah Mekah. Apa kata kaum muslimin? Hadza ma wa'adanallah. Ini yang memang saya tunggu. Ini adalah janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya terjadi bentrok besar antara kaum musyrikin jahiliyah dengan pasukan kaum muslimin yang berjumlah 300 melawan 1000. Sebanding gak bapak saya? Gak seimbang pada waktu itu. Tetapi disitulah malaikat-malaikat turun berjuang ikut membunuh orang-orang berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah Rasulullah katakan bapak saya, orang yang pernah ikut berjuang di perang Badar, jangan pernah larang dia apapun dia lakukan, karena dia adalah penduduk surga. Itu sebuah spesial bagi penduduk Badar atau orang-orang ikut perang Badar. Radhiyallahu anhum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik bapak saya. Nah itu orang-orang mengaku dirinya mewarisi agama ini adalah dari nenek moyangnya adalah Nabiullah Ibrahim. Sementara mereka tidak memiliki bukti, dan Rasulullah SAW memiliki bukti. Nah itu akan menjadi asas bahasan kita. Baik, di bab-bab yang awal muqaddimah itu ingin dipertegas posisinya, yaitu apa? Memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah lewat dari beberapa ayat-ayat, dari hadis-hadis umum, yang nanti insya Allah kita akan masuk pada bahasan bab tentang keutamaan tauhid, dan tauhid itu bisa menghapus kesalahan. Maka kita perbaiki di sini. Ahlus sunnah itu faham, cerdas dia pada area mana dia harus memperbaiki diri yang bagus, yang bisa berdampak baik untuk apa? Untuk kehidupannya. Terakhir Imam Ahmad wafat di mana bapak saya? Wafat di atas kasur. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Termasuk juga pengarang kitab Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau wafat di mana? Wafat di atas kasurnya. Kalaupun berbagai macam upaya pembunuhan yang dialamatkan kepada Muhammad ibn Abdul Wahhab, berhasil atau tidak? Tidak berhasil. Maka kata para ulama, siapa yang turun pada profesi yang sama di situ ada Rasulullah SAW, maka insya Allah Allah akan jaga, dan itu bentuk karamah. Karamahnya ahlu tauhid itu apa? Dijaga di atas dakwahnya. Ya. Shalawatullah alaihim ajma'in. Maka semoga nanti kita bisa berjumpa kembali di pelajaran-pelajaran kita, dari pelajaran-pelajaran kita yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Baik yang hadir, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan al-afiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga keluarga yang ada di rumah, semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan penjagaan, dilapangkan rizkinya, dilapangkan hatinya. Dari karunia-karunia tersebut, Allah mudahkan kita untuk berjalan di atas kebaikan dan mengamalkan kebaikan-kebaikan. Dan semoga dari karunia-karunia tersebut kita bisa berjumpa kembali di pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Wallahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikal kuffara wal musyrikin. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa ala husni ibadatika wa ala sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.